Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menganalisa saham dari sektor bank. Nah, ini saya buat di hari Minggu, jadi IHSG kita nggak gerak dan closing di hari Jumat terakhir di tembus di 7.000 ya. Nah, ini suatu pertanda yang bagus lah. Semoga Senin naik lagi IHSG kita. Sekarang saya mau menganalisa saham dari sektor perbankan, dari sektor bank. Nah, di bank swasta terbesar, salah satu yang terbesar lah gitu ya kan. Kalau di sektor bank, bank swasta terutama di Indonesia, kita tahu bahwasanya bank swasta terbesar di Indonesia itu adalah Bank BCA dengan kode saham BBCA. Tapi kita akan membahas dari sisi yang terbesar kedua dan ketiganya lah, second linernya gitu. Nah, kita akan membandingkan kinerja saham dari Bank CIMB Niaga, bank swasta terbesar kedua di Indonesia ya mungkin. Bank CIMB Niaga, kita akan bandingkan dengan bank swasta lainnya yang memiliki valuasi yang saya rasa cukup murah dan kompetitif. Nah, kita akan bandingkan saham Bank CIMB Niaga dengan saham Bank NISP, CBC NISP, saham yang lagi dikoleksi Pak Lo Keng Hong juga, dengan saham BDMN. Sini kita akan membandingkan secara kinerja dan valuasinya ya. Nah, mari kita bandingkan secara PE ratio tahunannya. Kita lihat di sini BNGA PE ratio tahunannya adalah 6,58. NISP 6,37 dan BDMN 8,04. Dalam 12 bulan terakhir PE ratio-nya BNGA 7,04, NISP 6,77 dan BDMN 8,23. Jadi secara per NISP yang paling murah ya kawan-kawan dari antara ketiganya. Kemudian secara earning yield-nya BNGA memiliki earning yield 14%, NISP 14% dan BDMN 12%. Jadi secara earning yield hampir-hampir imbang lah, cuman beda kalkoma tipis saja. NISP juga yang menang ya. Nah, secara book value, secara PBV-nya ini yang paling penting kalau kita menganalisa sektor bank dari perbankan ya kan. Nah, kita yang paling penting itu lihat PBV-nya kawan-kawan. Nah, kita lihat PBV yang paling murah di sini kalau kita lihat BNGA PBV-nya adalah 0,91, NISP 0,72 dan BDMN 0,57. Nah, BDMN ini Bank Danamon kawan-kawan. NISP ini Bank OCBC NISP dan BNGA ini kode saham Bank CIMB Niaga. Jadi, secara valuasi price to book value yang paling murah itu masih BDMN dengan PBV 0,57. Yang kedua NISP dan yang paling sudah lumayan mahal yaitu BNGA. Nah, secara market cap kita lihat di sini BNGA memiliki market cap terbesar sebesar 42,9 triliun. NISP 2,59 triliun dan BDMN 27,4 triliun. Jadi secara market cap yang paling kecil adalah NISP. Yang paling besar adalah BNGA. Secara net profit margin secara kuartal, BNGA memiliki net profit margin atau NPM sebesar 29,23%, NISP 23%, BDMN 20%. Jadi secara net profit margin, Bank CIMB Niaga memiliki NPM yang paling besar dari antara ketiganya gitu. Secara ROE yang paling penting juga kalau kita menganalisa sektor perbankan, ROE dari BNGA ini mencapai 12,91%, NISP 10,65% dan BDMN 0,9%. Jadi secara valuasi mungkin BDMN cukup murah ya kalau kita lihat PBV-nya tadi di 0,5, tapi secara ROE mungkin kurang menarik ya, karena cuma bisa mencapai 6% di bawah 10% ya. Saya kira kurang menarik kalau ROE di bawah 10% gitu. Nah, kalau kita lihat ROE dari NISP ada 10,65% dan BNGA kembali menjadi yang tertinggi dengan 12,91% gitu. Jadi secara
kualitas menghasilkan laba lebih besar BNGA gitu ketimbang NISP dan BDMN. Tapi secara valuasi mungkin lebih murah BDMN. Tapi untuk di tengah-tengah mungkin kinerja NISP juga valuasinya masih bisa dikatakan murah dengan PBV 0,7 kali itu. Itu kan kawan. Nah, kemudian kita lihat lagi secara dividennya. Nah, dividen yield dari BNGA mencapai 6,73%. NISP 5,13 dan BDMN 4,21%. Jadi secara dividen yield BNGA adalah yang tertinggi. Nah, kita perhatikan dari tadi BNGA ini terus memenangi kompetisi dari faktor-faktor analisis yang kita buat secara potensinya. Nah, untuk harga terendah dari Bank CMB Niaga dalam 1 tahun terakhir berada di 1115 dan tertingginya di 1800. Jadi kalau harga sahamnya hari ini di 1800-an atau 1700-an mungkin sudah mendekati harga tertingginya ya. Nah, kalau untuk NISP harga terendahnya dalam 1 tahun terakhir ada di 710 dan tertinggi di 1320. Untuk BDMN harga terendahnya di 2500 dan tertinggi di 3320. Jadi untuk BDMN masih memiliki space yang cukup besar antara jarak terendah, harga terendah dan tertingginya. Kemudian kita perhatikan dari sisi net income-nya. Nah, laba bersih net income secara TTM atau 12 bulan terakhir dari BNGA mencapai 6,1 triliun. NISP mencapai 3,8 triliun dan BDMN 3,3 triliun. Jadi secara laba pun BNGA kembali unggul dengan mencapai laba bersih sebesar 6,1 triliun. Besar ya. Kemudian kita lihat oke, habis free cash flow ini juga penting sih, tapi karena ini perusahaan perbankan, jadi kita abaikan saja. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwasanya untuk kualitas menghasilkan laba, BNGA adalah yang juaranya. Kualitas menghasilkan laba, dividennya yang paling besar. Nah, namun secara valuasi, BNGA sudah cukup mau mencapai harga wajarnya, sudah cukup mau mencapai puncaknya. Nah, untuk yang masih murah, NISP dan BDMN. Memang BDMN yang paling murah secara valuasinya, tapi secara kinerja untuk menghasilkan keuangannya masih kalah jauh dibandingkan yang lainnya. Dibandingkan BNGA dan NISP. NISP secara memperoleh keuntungan, dividen, cukup bersaing dengan BNGA. Mungkin suatu saat akan menyusul BNGA, tapi memang secara kualitasnya masih lebih jago BNGA lah gitu. Tapi bedanya tipis-tipis saja. Untuk valuasi masih kompetitif di 0,72. Nah, jadi sebetulnya ketiganya perusahaan yang bagus dan sahamnya bagus, membagi dividen, tapi untuk dari sisi dividen dan kinerja keuangan, saya masih lebih memilih BNGA. Tapi untuk jika kita pertimbangkan juga soal valuasinya, maka saya akan memilih NISP. Jadi antara kedua ini sebetulnya sama-sama bagus. Dan keduanya juga dipegang oleh Pak Lo Keng Hong gitu. Memang Pak Lo Keng Hong belinya di PBV yang 0,5 gitu kan, masih murah-murah lah gitu. Tapi untuk jangka panjang saya kira masih sangat berpotensi karena melihat kinerjanya yang masih sangat bagus gitu. Saya prediksi juga BNG ini akan membukukan laba tertinggi sepanjang sejarahnya lagi yang baru itu. Jadi masih sangat berpeluang dan berpotensi untuk kita koleksi namun dalam jangka panjang karena saham sektor perbankan sendiri karakteristiknya adalah baru bisa menghasilkan labanya itu terasa ketika kita pegang dalam jangka panjang gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini pertumbuhan saham BNGA ini dalam 5 tahun terakhir mencapai 109%. Kalau kita tambahkan dengan dividennya mungkin ini bisa sampai 120% ini atau 130% dalam 5 tahun. Kalau 130% itu kita bagikan 5, maka kita bisa dapat rata-rata
capital gain per tahun sebesar 26% gitu. Itu sangat tinggi ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya analisa untuk saham sektor perbankan ini. Semoga bermanfaat. Kalau kawan-kawan ada mau request untuk saham apalagi yang mau kita analisa, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.